Nggak ada di Zaitun itu pelecehan seksual, nggak ada. Oh ya? Masa sih nggak ada kasus pelecehan seksual di Al Zaitun? Simak baik-baik jejak digital ini. Jawa Barat menerima laporan tindak pencabulan yang diduga dilakukan pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sejauh ini polisi telah memeriksa keterangan 24 saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepria. Di subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kalau kita lihat saat ini dari berbagai macam media-media besar seperti TV One, media berita-berita lainnya juga sudah mulai mengangkat pembahasan mengenai Al Zaitun, dan pemerintah pun nampaknya sudah mulai bergerak dan melirik-lirik Al Zaitun untuk ditindaklanjuti. Semoga ini bukan hanya menjadi pembahasan di media-media besar, melainkan memang pemerintah menindaklanjuti secara nyata untuk membenahi Al Zaitun. Kalau kita lihat beberapa waktu kebelakangan ini memang banyak kasus-kasus besar yang tertangani dan selesai karena diawali dengan viral. Ya mungkin inilah eranya sekarang bahwa viral menjadi kekuatan masyarakat untuk menegakkan hukum. Mulai dari kasus pelecehan, kasus korupsi, kasus jalan yang rusak puluhan tahun, kasus tembak-menembak, semuanya tertangani karena diawali dengan viral. Inilah the power of viral. Para mafia-mafia negara, para oligarki itu takutnya bukan kepada pejabat-pejabat negara, bukan takutnya kepada penegak hukum negara. Yang ditakuti oleh oligarki adalah suara umat, suara masyarakat. Ketika masyarakat bersatu untuk menyuarakan usut kasus ini, insya Allah akan diusut. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereaksi videonya Saifuddin Ibrahim yang tampaknya ini dia sedang menyebarkan racun kepada masyarakat, racun sugesti agar masyarakat terpukau dengan pondok pesantren Al Zaitun yang sebenarnya di dalamnya penuh dengan penyimpangan, teman-teman. Nah, ini yang akan saya bantah, coba kita simak dulu videonya. Jadi tidak diragukan karena saya sekolah di situ, bukan sekolah, saya mengajar di situ, saya memimpin guru di situ. Saya adalah 12 dari Dewan Guru. Bayangin aja, gurunya Saifuddin Ibrahim, kira-kira muridnya seperti apa jadinya? Ya begitulah, kurang lebih lah seperti Saifuddin Ibrahim juga jadinya di kan? Zaitun. Memang Zaitun itu diperkirakan pondok ajaran sesat. Nah, dia sendiri mengakui bahwa Al Zaitun itu diperkirakan sebagai pondok ajaran sesat. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh pesantren di Indonesia, Al Zaitun nomor 1 di dalam mempersiapkan murid, mempersiapkan postur tubuh murid. Di sana murid harus makan 3.000 kalori, minum susu 1 liter setiap hari. Supaya apa? Supaya laki-laki nanti tingginya 180 cm, perempuan tinggi 170 cm. Kalau dikawinkan akan melahirkan anak 2 meter. Maka dikasih gizi yang bagus. Kesehatannya jangan ditanya. Di pesantren itu sangat memperhatikan kesehatan murid. Apa gunanya maju di segala bidang, maju di bidang teknologi, maju di bidang kesehatan, manajemen pesantrennya bagus, tapi kalau akidahnya sesat, apa gunanya semua itu? Ya kita akuilah, memang Al Zaitun ini adalah pondok pesantren terbesar se-Asia, lahannya luas, masjidnya besar, dan banyak teknologi-teknologi canggih di sana, pembangunan ini, pembangunan itu, tapi akidahnya sesat, ajarannya menyimpang dari ajaran agama Islam. Apa gunanya semua itu? Para santri itu bukan hanya dididik, bukan hanya dimantapkan jasmaninya, tapi rohaninya juga penting. Kalau cuma sekedar pintar tanpa dibarengi dengan akhlak, pemahaman agama yang benar, akidah yang kuat, ini malah jadi bahaya. Koruptor itu orang-orang pintar semua, tapi mereka tidak berakhlak, apa jadinya? Malah menyengsarakan masyarakat, malah menghabiskan uang negara. Itukah yang kita persiapkan di masa yang akan datang? Begitukah santri-santri yang kita persiapkan untuk memimpin bangsa kita? Negara Indonesia itu sangat mengerikan sekali jikalau tidak ada pemerintahnya, jikalau tidak ada penegak hukumnya. Tetapi negara Indonesia juga akan sangat mengerikan jikalau dipimpin oleh pemerintah, dipimpin oleh penegak hukum yang jahat, yang tidak berakhlak, yang hanya taunya sekedar duniawi saja, tapi tidak punya pendidikan rohani, pendidikan agama. Kalau cuman maju di bidang kenegaraan, ya Fir'aun dulunya juga gitu, maju di bidang kenegaraan, di bidang kerajaan, tapi akhlaknya
sifatnya buruk sekali, jauh dari ajaran agama yang benar, dan yang terjadi akhirnya Allah azab mereka semua, Allah hancurkan mereka semua. Makanya pesantren itu semestinya bukan hanya maju di bidang duniawinya saja, bukan hanya sekedar maju di bidang teknologinya saja, tapi yang lebih penting adalah kuat di bidang agamanya, akidahnya, tauhidnya. Pendidikan terbaik ini menurut saya ya, mungkin teman-teman beda pendapat boleh saja. Sebagai orang yang dulunya saya juga pernah di madrasah aliyah di lingkungan pondok pesantren, saya bisa menyimpulkan bahwa tempat pendidikan terbaik itu memang di pesantren, teman-teman. Karena di situ diajari agama dan juga diajari urusan-urusan duniawi. Jadi seimbang. Hanya saja sekarang ya kita perlu hati-hati juga mencari pondok pesantren, menitipkan anak kita ke pondok pesantren, karena banyak sekarang lembaga-lembaga yang berkedok pondok pesantren tapi isinya sebenarnya ya sekolah umum biasa gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini simak video imigran gelap, yaitu Saifuddin Ibrahim, imigran gelap di Amerika maksud saya. Kita putarkan ya. Nggak ada di Zaitun itu pelecehan seksual, nggak ada. Oh ya? Masa sih nggak ada kasus pelecehan seksual di Al Zaitun? Kalau dugaannya sih ada beritanya, nanti saya tampilkan ya. Kita simak lagi nih. Nggak akan ada guru selingkuh dengan murid. Ah, ini lagi yang diomongin. Tadi katanya nggak ada kasus pencabulan di Al Zaitun, nggak akan ada murid selingkuh dengan gurunya. Oke, ini saya tampilkan jejak digital. Ini berita tahun 2021 ya. Di sini medianya Official News TV. Ini media besar, teman-teman ya. Tanggal tayangnya tertera di sini tanggal 21 bulan 4 tahun 2021. Simak baik-baik jejak digital ini. Jawa Barat menerima laporan tindak pencabulan yang diduga dilakukan pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sejauh ini polisi telah memeriksa keterangan 24 saksi. Laporan diterima Polda Jawa Barat pada bulan Februari 2021 lalu. Total 24 saksi dimintai keterangan termasuk terlapor, pelapor, juga dokter terkait dugaan pencabulan yang dilakukan pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Pelapor berinisial K merupakan karyawan pondok pesantren Al Zaitun yang sudah bekerja sejak 2016. Dalam salinan laporan diketahui korban mengalami dugaan tindak pidana pencabulan sejak 2018. Dalam laporan korban menyertakan sejumlah bukti seperti hasil USG, kwitansi berobat hingga video. Kasus ini sudah ditangani Polda Jawa Barat dan masih berstatus penyelidikan dan akan segera dilakukan gelar perkara. Ya, buktinya ada ya, videonya pun ada katanya berita tadi nih yang mengucapkan itu. Saya mencari-cari jejak digital akhir dari kasus ini juga nggak menemukan apa-apa. Biasanya kalau kasus seperti ini kan diselesaikan di pengadilan, salah atau tidak bersalahnya. Kalaupun misalnya tidak sampai ke ranah pengadilan lalu kasusnya di stop, biasanya pihak kepolisian juga melakukan konferensi pers untuk memberikan keterangan kenapa tidak dilanjutkan kasusnya. Kan seperti itu, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu kelanjutan kasus itu seperti apa, bisa share linknya di bawah, nanti saya bahas. Wallahu a'lam apa yang terjadi sebenarnya ya, karena beritanya pun juga masih dugaan itu kasusnya. Ya, apapun itu, ini bisa menjadi pengingat kepada kita semua untuk berhati-hati karena melihat jejak digital dan sekarang ini Al Zaitun sedang dibicarakan banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.